Kenapa seorang muslim diwajibkan untuk bermanhaj salaf? Jawabannya karena Allah yang mewajibkannya. Karena Allah yang mewajibkannya. 450 hijrah, salaf bukan? Salaf. Imam Malik 93, salaf bukan? Syafi'i 150, salaf bukan? Ini 164, salaf bukan? Salaf. Sepanjang di 200 hijrah itu salaf. Baik. Saya salaf bukan? Bukan, saya Adi kan? Baik. Dan khalaf, generasi kekinian, khalaf, bahkan khalaf banget. Syekh Al-Albani bukan salaf, khalaf. Ya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu khalaf, ya. Yang paling aneh lagi di masa sekarang, ada yang heran dengan penamaan salafi. Nah, ini penamaan dari mana ini? Kok baru kita dengar? Ya. Kenapa casing baru? Baju baru. Nah, ini dianggap baru dia dengar karena dia baru lahir. Salafi itu bukan kelompok. Saya salafi, kamu bukan. Oh, bukan. Semua muslim itu salafi, namanya manhaj. Jalan kita kepada Nabi, jalan kita menuju Allah lewat Nabi. Nabi tidak ketemu kita lewat para sahabat. Sahabat tidak ketemu lewat tabi'in. Tabi'in tidak ketemu lewat ulama-ulama mazhab, nyambung ke sini. Maka manhaj kita salafi. Jelas ya? Jadi itu manhaj, semua nyambung. Oh, hati-hati, karena ada sementara yang belum paham. Dan ini jangan dimonopoli pemahaman itu nggak baik. Kita harus jujur, harus objektif. Kalau orang bertanya kepada kita, kenapa kita mewajibkan kepada kaum muslimin dan para dai untuk mengikuti manhaj salaf? Kenapa? Karena kita ingin masuk surga. Jawabannya, karena ingin masuk surga. Boleh. Yang jadi masalah kan kita berhadapan dengan orang hanya kami saja yang salaf, hanya kami saja yang ahlus sunnah, hanya kami saja yang ikut Nabi, hanya kami saja yang benar. Itu salah satu ciri-ciri dari khawarij. Karena khawarij dia katakan inil hukmu illa lillah, hanya hukum Allah. Sahabat Nabi pun dia kafirkan. Tentang wajibnya kita mengikuti manhaj salaf, dalilnya saya bawakan di kitab ini banyak. Saya nggak sebutkan semuanya, hanya satu aja dari sekian banyak. Karena kalau kita sebutkan waktunya nggak cukup, atau satu hari juga. Ya, ini banyak saya sebutkan, lebih dari 50 dalil dari Quran, Sunnah, kemudian athar para sahabat, athar para tabi'in, kemudian penjelasan para imam ahlu sunnah tentang masalah ini. Ini dalilnya banyak. Ayat surah An-Nisa ayat 115 tentang hujahnya manhaj salaf dan wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Surah An-Nisa ayat 115, Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira." Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Yang dimaksud dengan jalan kaum mukminin di sini itu jalannya para sahabat. Karena yang pertama kali beriman kepada Rasulullah siapa? Yang pertama kali beriman kepada Rasulullah siapa? Sahabat. Maka yang disebutkan dengan jalan kaum mukminin di ayat ini pertama kali siapa? Para sahabat. Jadi orang-orang yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan para sahabat, maka kami biarkan dia sesat dan kami ancam mereka dalam masuk neraka. Orang yang tidak mengikuti manhaj sahabat, Allah sebutkan dalam ayat ini diancam dengan kesesatan. Maka kita lihat orang-orang yang tidak mengikuti manhaj salaf, bingung dia hidupnya. Dia akan mengikuti firqah yang sesat, pemahaman yang sesat, aliran yang sesat, golongan yang sesat, yang dia tidak tahu kemana akan dibawa, nggak tahu dia. Tapi kalau dia mengikuti para sahabat, jelas dalilnya Quran, dalilnya Sunnah, kemudian juga pemahaman para sahabat yang mereka sudah amalkan. Kalau ada orang mengatakan firqah-firqah yang lain juga mereka membawakan dalil, betul, dalil yang dibawakan betul atau tidak. Karena orang bisa bawakan dalil betul, ayat dibawakan, hadis dibawakan, tapi betul atau tidak dalil itu belum tentu betul untuk berpijaknya mereka dalam mereka beragama, belum benar. Tapi kalau kita mengikuti yang salaf, dalil yang bukan jelas, tafsirnya jelas ada. Antum bisa lihat tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, antum bisa lihat tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan jelas sekali. Tapi ketika menyimpang, maka dalil yang diambil sembarangan, kadang-kadang juga riwayat-riwayat yang lemah, bahkan palsu. Kalau disebutkan salaf, itu artinya ulama-ulama yang hidup, yang terlahir, maksudnya yang terlahir sampai abad kedua hijrah, 2 hijrah, berarti tahun 200 hijrah. Jadi kalau dia terlahir di kisaran ini, maka dia masuk golongan salaf. Ya. Misal
kalangan-kalangan terakhir. Itu ada Al-Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijrah. Wafatnya bahkan tahun 150 Hijrah. Imam Malik lahirnya tahun 93 Hijrah. Ada yang mengatakan 96 Hijrah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Begitu Imam Abu Hanifah meninggal dunia, wafat, ini lahir. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal 164 Hijrah. Masih masuk dalam kisaran ini? Masih di 200 Hijrah. Nah, kalau lewat 200 Hijrah, maka berubah kalimat jadi khalaf namanya, generasi belakangan. Khalaf. Ya. Khalaf. Jadi Imam Al-Bukhari salaf atau khalaf? Oh, tahu dari mana? Lahir tahun berapa beliau? Imam Muslim khalaf atau salaf? Nah, kalau tidak tahu katakan. Itu paling gampang. Gak usah main tebak-tebakan, jangan ngarang. Pelajaran mengarang itu hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Wah, ini selesai. Imam Muslim khalaf atau salaf? Nah, itu paling gampang. Khalaf karena lahir setelah itu. Bahkan Al-Bukhari 210 Hijrah. Ya, itu khalaf generasinya. Khalaf. Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan itu khalaf. Ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu khalaf. Ibnu Taimiyah sebelumnya itu khalaf. Syekh Muhammad Nasir Al-Albani itu khalaf. Kalau kita khalaf atau salaf? Khalaf banget kita itu ya. Khalaf banget tuh. Masa sekarang jauh kita. Maka kalau disebutkan salaf, itu yang dimaksud generasi ini sampai tahun 200 Hijrah. Jadi kalau ada yang mengatakan, Ustaz Adi itu bukan salaf ya, awas hati-hati. Benar memang. Benar, bukan salaf, saya mah khalaf. Awas hati-hati. Ustaz Adi itu tidak pernah dikenal oleh ulama salaf. Memang betul. Mana ada ulama tahun 200 Hijrah kenal saya? Anda berarti kurang sehat itu. Kurang sehat. Saya nggak pernah kenal Imam Syafi'i, ketemu aja nggak pernah. Nggak pernah gitu kan. Jadi mustahil ada ulama salaf kenal saya, mustahil. Mustahil itu. Nah, orang-orang yang mengikuti ini, ya, pengikut itu ditambah ya nisbah di ujungnya. Ya nisbah ini menunjuk pada pengikut atau warga. Bisa warga, bisa pengikut. Indonesia negaranya. Kalau warganya pakai i di ujungnya, Indonesia. Warga yang punya KTP, yang punya paspor, mau pribumi, mau bukan pribumi dan sebagainya. Jadi nggak usah merendahkan yang pribumi, dasar gini, dasar tiko, macam-macam gitu kan. Keluar, ngapain? Karena kerjaan Anda siapa sebetulnya? Jadi kalau sudah dikatakan Indonesia, warga Indonesia. Malaysia negaranya, warganya Malaysia, tambah i di ujungnya, tinggal i aja nisbah. Ya, Filipina negaranya, warga Filipina, Filipini, bisa warga, bisa pengikut. Ini salaf generasinya, yang mengikuti jejak ini tambah i di ujungnya, maka muncul istilah salafi. Di salafi itu makna umum bagi yang mengikuti jejak-jejak ulama-ulama terdahulu dalam beristinbatul ahkam. Jelas? Jadi kalau orang mengikuti jejak Imam Syafi'i, dia salafi. Jejak Imam Ahmad, dia salafi. Jejak Imam Abu Hanifah, dia salafi. Jejak Imam Malik, dia salafi. Paham sampai sini? Di salafi itu bukan kelompok, bukan golongan, bukan bagian tertentu. Dari sisi manhaj dia umum. Ya, mencakup kepada setiap yang berusaha mengikuti ini. Jelas ya? Jadi kalau ditanya, Ustaz Adi, salafi bukan. Yang antum maksudkan apa? Kalau yang antum maksudkan adalah ini, manhaj yang umum, mengikut ke sini, maka saya bagian dari itu. Tapi kalau yang antum maksudkan kelas eksekutif, yang golongan tertentu saja, yang cuma ini benar, yang lain tidak, dan sebagainya, saya bukan golongan dari itu. Tapi kalau yang antum maksudkan kelas eksekutif, yang golongan tertentu saja, yang cuma ini benar, yang lain tidak, dan sebagainya, saya bukan golongan dari itu. Ya, jadi saya kita umum, masuk dalam kategori umum. Kalau ada kebenaran, ambil. Kalau ada kesalahan, tinggalkan. Maka saya masuk bagian dari itu. Paham ya?